Serikat Islam dibentuk tahun 1911. Kemudian juga Budi Utomo 1908. Ada juga yang Taman Siswa 1922. Nah, ormas-ormas ini dulu fokus di bidangnya masing-masing, bagaimana upayanya agar bangsa di Nusantara ini bisa lebih maju. Kemudian ormas-ormas ini juga sama-sama memperjuangkan kemerdekaan sampai negara yang terbentuk. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu semua, masuk kemerdekaan, ormas ini mulai dalam catatan kita itu mulai diatur mungkin sejak masa Orde Baru ya, dengan terbitnya Undang-Undang 885. Walaupun memang niatan pengaturan tersebut ya sangat jauh dengan harapan ormas-ormas sebetulnya, karena pada waktu itu isi dari Undang-Undang 885 ini bagaimana agar ormas ini dikanalisasi dalam wadah-wadah tertentu. Ada ormas kepemudaan disatukan dalam KNPI, ormas kewartawanan dalam PWRI segala macam. Kemudian juga pegawai negeri dalam Korpi. Nah, di masa reformasi, begitu keran kebebasan dibuka, jumlah ormas ini juga meningkat cukup besar. Yang semula mungkin di era Orde Baru ini ditekan, bagaimana agar ormas ini dapat seminimal mungkin tidak mengganggu jalannya pemerintahan, karena waktu itu mungkin kita tahu sendiri pemerintahan Orde Baru mengejar kepentingan ekonomi. Nah, di masa reformasi dalam catatan kita malah begitu peran kebebasan dibuka, ormas ini mungkin melonjak jumlahnya hampir beribu-ribu kali lipat dibanding masa dulu. Di catatan kita ini sampai sekarang ini yang terdaftar di Kumham saja itu sekitar 458.588. Ini malah datanya per bulan Maret. Kita belum ada lagi di bulan sekarang. Belum lagi yang terdaftar di Kemendagri sebagai ormas tidak badan hukum itu ada sekitar 2.200, dan yang terdaftar di pemerintahan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu ada 27.324. Nah, dari jumlah banyak tersebut tentu pemerintah selaku regulator juga satu sisi bersyukur bahwa artinya tingkat partisipasi masyarakat di dalam pembangunan melalui kelompok-kelompok masyarakat ini meningkat cukup banyak. Tetapi di sisi lain juga dengan jumlah banyak ini juga ada semacam satu sisi harapan optimis, tetapi juga satu sisi lain harapan pesimis juga. Optimisnya dulu saja sebelum negara ini ada ormasnya sedikit, negara itu terbentuk, apalagi setelah negara ini ada ormasnya banyak, ya harusnya jauh lebih maju. Kalau melihat jumlah ormas yang ada ini kalau kita hitung per kecamatan se-Indonesia itu minimal ada 7 ormas per kecamatan kalau dari sisi jumlah. Jadi artinya dari sisi jumlah ini ormas juga cukup banyak. Hanya yaitu terkadang memang ada juga dari jumlah banyak ini, dari sisi pengaturan juga ternyata tidak semua ormas yang kita harapkan juga yang kita harapkan seperti masa dulu ya ada NU Muhammadiyah segala macam itu juga tidak banyak yang ormas yang bisa membentuk atau semapan mereka. Jadi sekarang ini kita mulai coba, kalau dulu mungkin di awal-awal reformasi dengan terbitnya undang-undang ormas baru, kepada ormas itu dihimbau terdaftar. Nah sekarang setelah terdaftar, kita sekarang ini heavy-nya ini sekarang titik tekannya ini bagaimana ormas yang ada ini kita petakan, kemudian kita berdayakan sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, cukuplah mungkin dari sisi pendaftaran ormas ini kan sudah saya kira itu sudah patuh semua lah. Apalagi kan sekarang kepada ormas juga diberikan pilihan kan. Boleh terdaftar di Kumham sebagai ormas yang badan hukum, juga bisa terdaftar di Kemendagri sebagai ormas yang tidak badan hukum, atau juga Mahkamah Konstitusi memutuskan juga ormas juga boleh tidak terdaftar. Jadi ada tiga pilihan kepada ormas. Boleh tidak terdaftar,
atau boleh terdaftar dengan memilih satu di antara dua, mau Badan Hukum Kekumham atau mau tidak Badan Hukum Kemendagri. Nah, setelah terdaftar ini mau diapakan? Nah, sekarang kita mulai coba Bapak Ibu. Setelah terdaftar ini kita mulai coba petakan Pak. Nah, kira-kira ini dari sekian ratus ribu ini berapa ormas sih yang bergerak di bidang kesehatan? Berapa ormas yang bergerak di bidang kehutanan, pertanian, sosial, kemasyarakatan, agama, segala macam. Kita mulai petakan. Dari mulai terbitnya Undang-Undang Ormas di 2013 sampai sekarang, kegiatan ini pernah dilakukan. Jadi 2013 sampai 2020, happy kita itu masalah pendaftaran, ormas ayo daftar, ormas ayo daftar. Nah, sekarang kita mulai coba Pak. Kita akan lakukan namanya indeks pengukuran kinerja ormas, yang sebetulnya karena latar belakang kita lakukan itu pertama perkembangan ormas yang sudah cukup banyak atau sudah cukup signifikan, kemudian juga kita memerlukan juga bagaimana ormas ini sebagai mitra pemerintah yang dapat sama-sama membangun negara ini. Jadi di dalam pengukuran ini kita coba gandeng dengan pihak akademisi, kita susun sebetulnya instrumennya itu sejak 2016. Di 2016 kita susun, kemudian kita pernah uji coba juga di 2017 di 6 provinsi, dan kita coba uji coba juga lagi ke seluruh provinsi di 2020, dan tahun ini kita mulai coba lakukan penghitungan di 34 provinsi. Nah, dalam pengukuran kinerja ormas ini ada dua bagian sebetulnya Bapak Ibu, ada bagian tentang pemetaan, ada bagian tentang pengukuran kinerjanya. Dan di tahun 2020 ini sudah kita uji cobakan, itu dari target sekitar 2031 yang mengisi hanya 308. Kita memang waktu 2020 ini karena sifatnya uji coba, jadi kita tidak begitu terlalu mengejar ormas supaya bagaimana caranya bisa ikut berpartisipasi dalam survei ini. Tetapi minimal kita ingin tahu kira-kira dari pertanyaan ini tergali tidak mengenai potensi ormas maupun kira-kira program apa yang tepat bagi pemerintah maupun pemerintah daerah lakukan dalam rangka supaya ormas ini menjadi ormas yang mandiri, transparan, dan akuntabel. Nah, dua bagian itu, dari pemetaan dan dari pengukuran, kita hanya menanyakan hal-hal yang sifatnya mudah diketahui. Rasanya ke ini, Mbak. Yang mudah diketahui, Bapak Ibu. Jadi untuk pemetaan kita sifatnya hanya menanyakan mengenai profil Bapak Ibu, mengenai nama ormasnya apa, kemudian nomor apa legalitasnya, misalnya terdaftar di Kumhamnya nomor badan hukumnya berapa, atau terdaftar di Kemendagri nomor SKT-nya berapa, kemudian juga siapa, tahun berdirinya kapan, kemudian bidang kegiatannya apa, apakah keagamaan atau mungkin sosial, kebudayaan, ekonomi. Kita hanya tanyakan yang sifatnya umum. Kemudian dari hal pengukuran, kita mulai menanyakan mengenai potensi yang Bapak Ibu punya, baik dari sisi sarana maupun dari sisi program dan sisi sumber daya manusia. Nah, dua bagian ini kita uji cobakan di tahun 2020, dan ini contoh jawaban yang disampaikan oleh rekan-rekan ormas di 34 provinsi Bapak Ibu. Contoh misalnya kita menanyakan mengenai data kepemilikan kantor. Jadi kita dari satu pertanyaan itu semuanya ada 4 jawaban yang kepada rekan-rekan ormas ini diminta memilih salah satu saja. Jadi ketika ditanyakan mengenai kepemilikan data kantor, yang menjawab kantor punya sendiri itu ada 76 ormas. Yang menjawab dia sewa kepada pihak ketiga itu ada 73. Dan mayoritas menjawab milik salah satu pengurus ormas. Artinya mayoritas di antara yang menjawab survei ini rata-rata menyatakan bahwa sekretariat kerja itu ada di rumah salah satu pengurus, baik itu ketua, mungkin sekjen atau bendahara. Tetapi ada juga ternyata ormas yang tidak punya kantor sama sekali.
ini ada 11 ormas, walaupun ini tidak menggambarkan keseluruhan ormas yang ada, tetapi ya saya juga kurang paham ketika tidak punya kantor, apakah mungkin pertemuan-pertemuan atau rapat-rapatnya diadakan sambil mungkin ngopi-ngopi di warkop atau seperti apa. Tapi faktanya ada 11 ormas yang tidak mempunyai kantor. Kemudian contoh pertanyaan kedua mengenai status pegawai, kita tanyakan apakah mereka mempunyai pegawai, ada pilihan 4 jawaban, memiliki pegawai tetap, itu 29 ormas, kemudian memiliki pegawai part-time, dalam arti dia mungkin pagi sampai siang bekerja di organisasi, siang atau sorenya atau sampai malam bekerja untuk penghidupan keluarganya. Kemudian juga ada juga ormas yang menjawab pegawainya itu ya pengurus ormas, mereka merangkap. Dan ini, tetapi juga ada yang malah mayoritas ormas menjawab dia tidak punya pegawai sama sekali, ada 127 ormas. Jadi berarti artinya ya kita juga mempertanyakan, ya berarti organisasi tidak jalan kalau begitu, karena pengurus pun tidak mengurusi organisasi, tidak juga meng-hire pegawai, berarti ya sebanyak 127 ormas dari 38 itu ya mungkin tidak berjalan kegiatannya. Kemudian contoh lainnya, Bang, ini kita tanyakan mengenai sumber keuangan, ada 4 jawaban, memiliki donatur tetap, mendapat anggaran pengurus secara tetap, sumber anggaran tidak tetap, bisa jadi iuran, atau tidak punya anggaran sama sekali. Dari pertanyaan sumber keuangan, mayoritas menjawab mereka memiliki memang sumber anggaran, tetapi sumber anggaran tidak tetap, umumnya dari iuran pengurus maupun anggota. Ini mayoritas. Kemudian berikutnya, Bang, ini mengenai perencanaan kegiatan. Di sini ada kegiatan yang direncanakan sepanjang tahun, menjawab 137, ada yang kegiatannya tertentu saja, tapi dia setiap tahun, dan ada yang kegiatannya sifatnya insidentil, itu 42 ormas, dan malah ada ormas yang tidak punya kegiatan sama sekali, ini ada 19. Walaupun memang mayoritas menjawab mereka mempunyai kegiatan itu semuanya. Lanjut, Bang. Nah, ini mengenai pertanggungjawabannya, apakah ormas ini ketika pertanggungjawaban keuangan diri ada audit dari secara rutin atau tidak, atau malah mungkin tanpa audit, atau bisa jadi ormas hanya membuat semacam catatan-catatan di buku tertentu tanpa ada pelaporan. Tetapi ternyata ada juga yang mengisi tidak pernah ada catatan laporan keuangan, sebanyak 38. Memang mayoritas rata-rata ormas itu pasti ada catatan pengeluaran, walaupun sifatnya tanpa akuntansi yang sesuai standar lah, hanya biasa saja. Lanjut coba, ini contoh-contohnya. Lanjut saja. Nah, dari jawaban-jawaban tersebut, Bapak Ibu, ini kita lihat coba DKI tahun lalu, Bang. Nah, ini gabungan secara nasional yang tahun 2020 ini uji coba. Jadi akumulasinya itu ternyata ormas ini kinerjanya secara nasional itu ada di angka 53, Bapak Ibu. 53 itu programnya 18, indeksnya, sumber dayanya 34. Jadi artinya dari gambaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya ormas-ormas ini butuh program ternyata. Dalam arti begini, bisa jadi dia dibentuk tapi tidak paham apa program yang harus dilakukan, atau dia paham ada program tapi tidak lakukan mungkin karena ketiadaan sumber daya. Nah, dari sumber daya yang ini malah cukup besar, 34 ini. Sumber daya itu pertanyaan terkait masalah kantor, masalah pegawai, segala macam. Kalau kita breakdown per provinsi, Bapak Ibu, DKI ini ketika tahun lalu dari target 234 ormas yang mempunyai SKT yang aktif, yang tercatat di kami, itu hanya 42. Nah, 42 itu skornya memang cukup tinggi di antara yang lain ini, mencapai 62,321. Cukup tinggi DKI. Dalam arti ya dibanding ormas-ormas lain di Indonesia, DKI cukup tinggi kinerjanya. Nah, masalah indeks ini kenapa kita mulai lakukan kepada Bapak Ibu sekalian? Itu pertama karena kedepannya kita meminta daerah ketika melakukan program-program
pemberdayaan, baik itu program pemberdayaan yang sifatnya bantuan keuangan. Baik, terima kasih Pak Suryo. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu semuanya? Jelas ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang sama-sama kami hormati Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, tadi Pak Taufan sudah memberikan sambutan beserta tim. Di sini ada tim dari Kesbangpol, ada Abang Anda Eliezer dan seluruh jajarannya. Dan juga para narasumber yang hari ini sudah memberikan materi. Tadi di awal sudah ada Pak Malik dan nanti setelah saya ada Pak Erwin. Oke, salam hormat. Dan juga untuk seluruh Ormas DKI Jakarta, para pimpinan Ormas yang hari ini hadir, dan juga yang mewakili. Jadi satu kehormatan dan kebahagiaan kami bisa kembali sharing di angkatan yang kedua setelah di angkatan yang pertama. Kita sharing di waktu yang singkat, jadi memang waktunya sangat singkat ya, 20 menit. Oke, nggak apa-apa. Saya mohon izin dulu sejenak, tadi sampaikan oleh Pak Suryo bahwa SCB International Consulting ini concern-nya di culture atau budaya organisasi, Suryo. Jadi dalam sebuah proses membangun sebuah budaya organisasi, budaya kerja, ya, di DKI ya hampir culture, gitu ya. Di Jawa Barat juga 2 tahun terakhir ini. Dan hari ini kita sharing untuk khusus bicara tentang menjadi pribadi unggul dan pemenang, berkaitan dengan bagaimana sebenarnya peran Ormas ini untuk melakukan pembangunan di DKI Jakarta. Oke, saya mohon izin share screen. Oke. Suara saya jelas ya Bapak Ibu semuanya? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, sebentar. Oke, rileks dan santai Bapak Ibu semuanya dalam waktu yang singkat 20 menit. Saya biasa mengisi kegiatan minimal 2 hari. Ya, hari ini saya mengisi kegiatan 20 menit. Mudah-mudahan ada satu manfaat yang bisa kita sama-sama peroleh ya. Sekali lagi mohon izin para narasumber, moderator dan juga pimpinan Ormas dan juga Kesbangpol yang hari ini hadir, saya mohon izin untuk menyampaikan satu materi. Oke, saya mau tanya dulu nih, ini satu dasar kalau kita ingin meletakkan satu pembangunan human capital atau manusia untuk sukses gitu ya, baik suksesnya di keluarga, di organisasi maupun di masyarakat, maka 2 aspek ini menjadi hal yang penting. Sekarang pertanyaannya begini, kalau ada pilihan sukses atau bahagia, kira-kira Bapak Ibu, teman-teman semuanya pilih yang mana? Ini pilihan ya, nggak boleh milih dua-duanya. Pilih yang mana, Pak? Boleh di chat aja di chat. Oke, bahagia, oke terima kasih. Bebas memilih ya, ini pilihan untuk berkaitan dengan kesuksesan pribadinya masing-masing. Bahagia, oke, bahagia, oke, bahagia, sukses, oke, terima kasih, thank you, sukses. Ada juga ya sukses tadi beberapa. Oke, baik, terima kasih. Oke, thank you very much. Oke, majority bahagia. Nah, ini kita bahagia, tapi tadi ada juga yang memilih sukses, ya. Oke, sekarang saya mau minta berkenan, gitu ya. Kenapa sih memilih sukses atau bahagia satu orang saja? Kenapa memilih bahagia? Kenapa memilih sukses? Boleh dijelaskan di chatnya ya. Oke, karena waktunya terbatas ini. Sekarang alasannya saya tanya. Kenapa memilih bahagia atau memilih sukses? Kalau bahagia dapat menjadi sukses, oh gitu ya. Kalau sukses belum tentu bahagia, begitu kalau dibalik. Saya sudah sering sukses, tapi nggak bahagia. Oke, terima kasih ya. Ini jadi forum curhat ya. Oke, bahagia itu, oke. Wah, ini banyak sekali nih yang chat ya, luar biasa. Karena sukses belum tentu bahagia. Oke. Bahagia juga belum tentu sukses. Gitu ya. Oke, suara saya jelas ya? Clear ya? Kalau nggak clear nanti boleh dibantu sama moderator atau Bapak Ibu boleh di chat ya, supaya nanti message-nya sampai dengan mendarat dengan baik. Oke.
Bapak Ibu semuanya, sekarang saya ingin sampaikan dulu bahwa ada satu analogi. Ini analogi sederhana saja analoginya. Ini pengalaman experience saya keliling di berbagai kota di negara juga ya. Dan khususnya saya akan bicara di Indonesia nih. Saya punya sahabat. Sahabat saya itu secara karir sukses. Mapan hidupnya. Rumahnya mewah, mobilnya banyak. Istrinya satu aja cukup. Jangan banyak-banyak. 4 lagi. Satu aja ya. Satu cukup ya. Baik. Satu tapi baik. Gitu. Tapi mohon izin, mohon maaf ya, tapi belum mendapatkan atau belum memperoleh kebahagiaan. Ada tidak orang seperti ini, Bu, Pak? Banyak ya? Oke, thank you. Tapi saya ketemu sahabat saya, setiap saya ketemu sama sahabat saya yang lain, selalu tersenyum. Happy, bahagia. Gitu ya, nggak pernah saya lihat sahabat saya itu mengeluh atau cemberut. Tapi mohon izin, mohon maaf ya. Tapi kondisinya, hutangnya masih banyak. Rumahnya masih ngontrak. Cicilannya banyak pula lagi. Ada tidak orang seperti itu? Ada juga ya? Banyak juga berarti. Oh, berarti gini Pak Soki, Bapak Ibu semuanya. Berarti sukses belum tentu bahagia. Bahagia juga belum tentu sukses. Nah, ini kalau dilihat dari pengalaman saya menjumpai sahabat-sahabat saya ini. So, oleh karenanya, yuk sama-sama kita definisikan apa itu sukses, apa itu bahagia. Sebelum saya akan bicara tentang organisasi, saya akan bicara tentang satu aset terbesar di organisasi, yaitu namanya SDM atau people. Nah, Bapak Ibu semuanya, sukses itu definisi sederhananya, ini sederhananya, boleh dicat ya, sambil dicat nggak apa-apa nih, sambil dengerin saya. Menurut Bapak Ibu, apa itu sukses, apa itu bahagia? What is success and what is happiness? Ya, silahkan di chat. Oke. Sukses. Oke, makasih ya. Sukses secara sederhananya, dari beberapa literatur yang saya pelajari, ketemu orang-orang yang sudah sukses dalam bidangnya masing-masing, sebenarnya sederhana cara mendefinisikan sukses. Sukses itu adalah ketika apa yang kita inginkan kita dapatkan. Jadi definisi sukses itu sederhananya mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya, ya contohlah, Bapak Ibu ketika, bahkan kita tuh sukses itu sebenarnya sejak pada saat proses pembuahan. Bapak Ibu menjadi orang, bukan menjadi orang ya, menjadi satu, apa namanya, apa itu, ovum ya, bukan ovum ya, apa, sperma ya. Mohon izin ini yang belum berkeluarga. Yang akhirnya sampai ke posisi puncaknya adalah ya, kita saat ini manusia yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk bisa hidup hari ini. Gitu ya. Berarti sukses itu. Sukses lagi apa? Banyak. Ketika lahiran, ketika mulai berjalan, ketika mulai beraktivitas dan segala macam. Jadi sebenarnya sukses itu ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Cuman pertanyaannya, apakah kita bahagia? Nah ini pertanyaannya. Dalam perjalanan hidup akhirnya gelisah, galau, merana. Kalau disingkat apa itu? Gegana gitu ya. Kenapa? Apa yang membuat orang akhirnya tidak bahagia? Gitu ya. Apa sih? Oke, saya mau kasih contoh sederhana nih Pak. Ini saya mau kasih cerita. Ini saya akan banyak storytelling. Oke, sampai jam berapa saya mau izin, moderator? Sampai jam 15 menit lagi ya? Iya. 15 menit lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, Bu, Pak, ini ada kisah nih. Jadi ada majikan bersama dengan tukang kebun. Majikannya lihat tukang kebunnya selalu bahagia ketika bekerja. Happy sekali. Kemudian terjadilah self-talk ya, komunikasi dalam diri si majikannya. Tukang kebun saya bahagia sekali ya. Saya nggak pernah lihat tukang kebun saya itu kalau bekerja dalam keadaan murung selalu happy. Nyapa happy, bekerja happy. Kenapa ya? Kok saya belum bisa bahagia seperti dia ya? Harusnya kan yang bahagia saya. Saya ini tukang kebun. Saya tukang kebun lagi. Saya ini majikan. Saya yang bayar dia. Kenapa kok saya belum bisa bahagia seperti tukang kebun saya? Saya tanya sama gurunya, gitu kesimpulannya. Tanyalah sama gurunya. Gurunya bilang gini, tukang kebun kamu itu tidak terkena jebakan 99. Aduh, bikin bingung dia. Maksudnya apa? Gini sajalah, ya. Kamu pulang ke rumah, uang kamu kan banyak kata gurunya. Kamu siapkan uang 99 juta. Kemudian kamu letakkan uang itu di dalam tas atau koper,
tulis di atas atau di tas itu, di atasnya itu tulis 100 juta. Ya saya ulang ya Pak, isinya berapa? 99. Tulisannya 100 juta. Serahkan uang ini ke tukang kebun kamu, itu perintah gurunya. Tapi yang serahkan jangan kamu. Minta asisten kamu yang lain untuk menyerahkan uang ini. Oke, dilakukan perintah gurunya, dia siapkan uang, dia minta asisten untuk mengantarkan. Sekarang saya mau tanya Pak, tukang kebunnya mendapatkan uang sebanyak itu bahagia tidak? Saya mau tanya. Ini pertanyaan normal, bahagia tidak? Bahagia, normalnya, betul ya? Dapat uang bertemu bahagia. Mulailah tukang kebun ini berhitung Pak, menghitung. 95, 98, 99. Kok kurang ya? Hitung lagi, kok masih kurang. Kok dibalik, ini tulisannya 100 ini, hitung lagi. Kok kurang ya katanya? Aduh, ini jangan-jangan ini jatuh nih, bawaan ini nggak bener nih. Ya, lihat keluar, gak ketemu. Ya memang uangnya sejumlahnya segitu. Di saat kondisi seperti itu, nah ini perhatikan Bu Pak, dalam kondisi seperti itu mulai muncul gelisah, mulai muncul pikiran-pikiran negatif. Ditarik nafas, jangan-jangan nih diambil nih sama yang nganter nih. Ini harusnya nih, aduh rezeki saya 100 juta nih. Kenapa? Hilangnya bisa pas gini nih, nggak mungkin nih kebetulan ini. Mulai ya, negatif tuh mulai muncul. Kalau minta baik-baik saya kasih, nggak bener nih orang. Besoknya tukang kebun ya bekerja dalam keadaan gelisah, galau. Majikannya lihat, kok saya tidak melihat lagi tukang kebun saya yang bahagia ya? Wah gitu. Aduh, kemana nih tukang kebun saya yang bahagia? Oh, saya paham maksud guru saya jebakan 99. Oke. Boleh bantu simpulkan di chat ya. Bu Pak, yang membuat tukang kebun ini tidak bahagia. Perhatikan. Karena dia memikirkan sesuatu yang sedikit, padahal yang banyak sudah dia peroleh. Betul. Betapa banyak orang yang hidup dalam dunia, dalam kita ya. Mungkin orang-orang sekitar kita, orang terdekat kita, mungkin keluarga kita, atau pasangan hidup kita. Yang hanya memikirkan sesuatu yang sedikit, Pak. Padahal yang banyak diperoleh. Bertahun-tahun dianugerahi, dilupakan seketika ada masalah. Akhirnya hidupnya gelisah, galau. Jadi kalau ketemu orang yang kalau wajahnya itu gelisah, cemberut, galau, merana, itu jangan-jangan tuh terkena jebakan 99 tuh. Atau jangan-jangan kita yang terkena jebakan 99. Merasa kurang. Gitu ya. Merasa hidup ini kayaknya aduh gak adil, kurang. Padahal, nah coba saya tanya sekarang. Sebutkan nikmat terbesar yang hari ini Bapak, Ibu masih nikmati. Dan saya yakin Bapak Ibu akan menyebutkan di masa pandemi seperti sekarang yaitu kesehatan. Betul sekali, kesehatan. Sehat itu rezeki besar, Pak, Bu. Kita tuh melihat rezeki itu sesuatu yang berupa angka, berupa materi. No. Kesehatan Bapak, Ibu, ya, keluarga, anak-anak itu rezeki yang jauh lebih besar. Akhirnya mereka bisa belajar dengan baik, menjadi anak yang soleh-soleha, gitu ya. Itu rezeki yang besar. Dikelilingi orang-orang yang peduli, gitu ya, selalu diingatkan oleh orang-orang, itu rezeki. Itu rezeki. Nah, Bapak Ibu semuanya, oleh karenanya, maka banyak orang. Nah, sehingga sekarang kita akan mengkerucut kepada rumusnya. Apa rumus sukses kalau gitu? Nah, ini saya pelajari ya, ini saya rangkum saja. Saya pelajari beberapa ilmu manajemen sebenarnya sama. Muaranya sama, Pak. Bicara tentang ilmu manajemen, ya, manajemen konflik, ya, atau bicara tentang effective leadership dan lain sebagainya lah, gitu ya. Maka muaranya sebenarnya sama. Ya, dua hal ini. Dan Bapak Ibu yang beragama Islam maupun non-Muslim juga pasti sudah ada dalam kitab sucinya. Bu, Pak, rumus sukses itu sederhana. Kalau kita ingin sukses, maka rumusnya adalah titik-titik, boleh diisi. Bersyukur, oke. Bersyukur rumus bahagia. Oke. Bersyukur rumus bahagia. Rumus sukses apa? Hasil dari belajar, oke. Great, betul ya. Syukur rumusnya bahagia. Cukup, oke. Ikhlas, oke. Rumus sukses itu, Pak, adalah sabar. Loh, kok sabar, Pak? Sabar itu bukan definisi gini ya, Bu Pak. Sabar. Aduh, sabar. Nggak sesuai ekspektasi kita, sabar. Bukan seperti itu yang namanya sabar. Sabar itu, Bu Pak ya, sabar itu ya, dia terus mencoba, terus. Suara bagus ya.
Oke, Bagus, 20 menit dari sekarang ya Pak Herwin ya. Selamat siang, selamat menjelang jam 12. Saya dikasih kesempatan untuk 10 slide ya, akan mencoba memberikan suatu paparannya mungkin kita semua sudah paham. Saya dari LCKI, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Tugasnya sebagai praktisi cegah kejahatan, menerima pengaduan masyarakat terkait dengan jenis kasus kejahatan dan pendampingan untuk suatu jenis kejahatan yang terjadi pada korban. Oke, hari ini saya dipercaya oleh Kesbangpol untuk angkatan kedua terkait dengan membangun karakter ormas yang kuat, berkomitmen permanen, murni dalam membangun dan menjaga keutuhan NKRI. Nah, sekarang concernnya adalah kepada cegah kejahatan, karena hoax merupakan kejahatan masyarakat yang berdampingan dengan hidup kita. Jadi kita berdampingan dengan hoax, karena kita semua menggunakan HP atau Android, di mana kita menganggap Android itu adalah dalam genggam kita, seolah kita mau menggenggam dunia. Oke, akan saya sampaikan berikutnya adalah slide tentang karakter ormas. Ormas itu ada dasarnya. Dulu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Artinya ormas ini adalah sebagai organisasi masyarakat yang mengakomodir kegiatan yang positif dalam rangka tujuan bangsa untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga betul-betul persatuan bangsa ini kita lihat ormasnya banyak, bermacam, ada keagamaan, ada kesukuan dan sebagainya. Artinya itu keragaman kita, Bhinneka Tunggal Ika kita itu menjadikan suatu kita kuat. Nah, ada karakter ormas, yaitu kuat, komitmen, permanen, dan murni. Ini memang mendasari suatu platform ormas di era sekarang, bahwa kuat artinya bahwa ke depan organisasi tantangan kehidupan itu kan berubah. Jadi kita harus tangguh terhadap semua perubahan yang terjadi ke depan. Sekarang kita masuk era 4.0, industri 4.0, semua industri, semua proses transaksi itu by digital. Jadi transaksi dari online dan sebagainya kita pesan digital. Kita sekarang aja pakai fasilitas IT, di mana kita video conference menggunakan teknologi IT. Artinya ormas harus bisa melihat ke depan apa sih yang terjadi perubahan di lingkungan kita, baik teknologi maupun teknologi adalah pendamping. Jadi teknologi bukan memberikan solusi apapun sehingga kita enggak, teknologi hanya mendamping. Hanya kita yang memanfaatkan teknologi gimana ke depan. Kemudian komitmen. Nah, komitmen adalah konsistensi suatu organisasi dalam menggerakkan organisasi ya berdasarkan visi misi. Itu dituangkan dalam ADRT. Jadi kadang-kadang konsisten dia ormas tapi dia masuk ke partai politik. Nah, ini yang perlu dievaluasi lagi. Memang di ormas ini organisasi non politik, tapi kadang-kadang individunya adalah anggota salah satu partai politik. Kemudian permanen. Nah, jadi permanen artinya ormas ini punya visi misi ke depan, dia punya plan, rencana ke depan, artinya dia tetap. Jadi permanen ya. Dia berlangsung lama. Perubahannya hanya perubahan teknis, bukan perubahan idealisnya. Tidak. Kemudian murni. Ya, murni arti ini ibarat emas, ya, cincin terbuat dari emas. Jadi tidak bercampur unsur lain, kecuali ya banyak pengecualian. Orang-orang ormas ini masuk ke agenda politik, apalagi akan kita menghadapi masa pemilu serentak. Nah, artinya di sini peran ormas ini jangan sampai kita mengorbankan organisasi kita. Berikut, jadi proyeksi ormas itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, udah jelas tadi saya sampaikan, dan para ormas proaktif. Jadi jemput bola menghadapi permasalahan aktual dan tren di masyarakat. Ya, macam-macam permasalahan masyarakat, dan kita memberikan solusi, dan kita punya mitra, itu pemerintah. Jadi hubungan vertikal dengan pemerintah tetap berjalan secara kontinus.
Apalagi sekarang kita kan dengan Kesbangpol difasilitasi untuk berkomunikasi dengan lebih dari 100 ormas di Jakarta. Kemudian ormas ini juga harus meningkatkan kualitas SDM para anggota ormas. Peningkatan SDM salah satunya ya ini kita lakukan webinar, seminar dan sebagainya atau ngobrol santai dan sebagainya. Tentu perlu peningkatan kualitas secara tanpa edukasi resmi pemerintah, ini bisa gratis kan gitu. Kemudian pengembangan potensi sumber organisasi. Artinya pemberdayaan potensi organisasi di mana unsur-unsur ormas itu kan banyak profesi macam-macam, ada pengacara, pedagang, penulis dan sebagainya. Artinya potensi itu dikembangkan untuk mengembangkan organisasi. Jadi karena latar belakang para pengurus dan anggota yang berbeda, maka kita harus bisa irisannya apa sih supaya potensi itu bisa mengembangkan organisasi. Kemudian ini salah satu yang tren sekarang. Dari dulu sejak Anda tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu apa itu hoax, ini kasus banyak sekali. Hoax menjadi perhatian pemerintah karena itu mengganggu ritme pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintah untuk kesejahteraan bangsanya. Isu-isu terkait dengan berita bohong yang kita sebut dengan hoax itu sejak zaman dahulu kala. Tapi sekarang pemerintah sudah memperhatikan bahwa hoax ini perlu diperhatikan dan diterapkan bahwa kita harus bisa bagaimana menyikapi hoax ini dengan sumber-sumber yang waras misalnya, sumber-sumber yang benar, sumber-sumber bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nanti kita lihat apa itu aja hoax dan bagaimana jenis-jenisnya, bagaimana kita menyikapinya. Oke. Dan kemudian sanksi hukumnya gimana. Nah ini cara mengenai hoax di dunia maya. Semua hoax sebagian besar masuk dunia maya. Tidak ada hoax langsung ngomong dalam satu komunitas. Nanti dilihat bagaimana penyebaran hoax itu begitu cepat. Ya, begitu cepat merubah mentalitas masyarakat kita. Hoax itu adalah kabar palsu yang sengaja disebarkan untuk membuat kehebohan. Nah, dia ada hebohan. Jadi kalau penyebar hoax ini senang orang bingung dan heboh, dia menang. Nah, ini hati-hati. Kemudian medianya mungkin melalui email, melalui SMS, melalui WA dan sebagainya. Ya. Kemudian ciri lagi berikutnya mengenai hoax adalah diawali kata-kata yang sugesti dan heboh. Awas virus, COVID, macam-macam disebar gini. Padahal kan lembaga yang assessment suatu virus dan sebagainya kan ada dinas kesehatan dan sebagainya. Ya kan? Dan pengetahuan kita kan terbatas untuk itu. Tapi ada lembaga-lembaga yang ingin pencitraannya bagus ya dihebohkan dulu. Terserah salah benar tuh urusan lain. Nah ini harus disikapi para pengurus ormas bahwa kita kalau bisa senyap dan kita cegahlah kejahatannya. Terus kerap memakai nama-nama ilmuwan, dia sendiri ilmuwan tuh nggak tahu kapan gue melakukan penyidikan sehingga membuat seperti ini. Nah, kan, gitu. Kemudian berita hoax terkena mustahil. Jadi kerap kali ini hasil penilaian palsu. Nah di Amerika ada namanya artificial intelligence itu, di mana pidatonya Obama saat itu memberikan berita-berita yang seolah yang bicara padahal suaranya, filmnya dimodifikasi sehingga seolah Obama menyampaikan. Nah ini kan berita-berita memakai tokoh-tokoh presiden, misalnya Pak Jokowi, Pak Gubernur Anies, bisa jadi dibuat dengan teknologi artificial intelligence itu membuat seolah dia. Jadi sekarang cloning daripada teknologi bisa lewat video dan gambar. Nah biasanya huruf-huruf hoax itu hanya ditulis dengan huruf kapital karena mereka ingin lebih tegas. Kalau huruf kapital orang bisa lihat tegas gitu. Oke, berikutnya adalah cara mengenali hoax. Jadi, lihat apakah ada kalimat seperti ini. Kirim ke setiap orang yang Anda kenal. Semoga mendesak permintaannya. Semakin mencurigakan pesan. Ini semakin mencurigakan pesan tersebut. Atau kalau nggak ada sebar, Anda masuk neraka misalnya. Atau tidak terima pahala Anda. Ini pakai kaidah-kaidah agama agar mereka juga panik kan orang gitu. Yang untung adalah operatornya karena berita dikirim. Nah, biasanya yang tadi saya bilang bahwa penggunaan pakai huruf besar, ya. Nah, infonya juga jika isi pesannya ingin memberikan info yang sangat penting, belum pernah Anda dengar, maka Anda harus lebih curiga. Berikut adalah WA provokasi. Nah, ini provokasi ini adalah hal-hal yang sangat dinantikan para penjahat, kriminal. Ini bisa dikirim lewat perseorangan atau komunitas. Sehingga tujuannya untuk membuat ketidaknyamanan, keresahan, kekacauan. Karena ada di lingkungan kita juga orang senang kalau udah kacau, orang senang. Jadi banyak yang melakukan itu. Pakai unsur macam-macam, untuk kelembagaan, untuk agama dan sebagainya. Nah,
Jadi tujuannya agar warga dapat terprovokasi. Jadi orang sering naik darah, jadi jantungan terus Pak. Jadi sensitif, secara emosi. Lu marah-marah sendiri, ini kurang ajar dan sebagainya. Keluar semua kata-kata yang nggak pantas kita ucapkan. Kemudian dengan provokasi ini munculkan gimana antara warga kita pecah belah, ya kan? Rasa curiga antara warga. Tahun 2015 saya dikirim ke Ambon oleh kemudian dipanggil Pangdam Patimura. Terjadi korban gara-gara SMS, isinya adalah bahwa kami telah melihat penculikan dilakukan orang yang bertato cepat, ya berkalung salib. Akhirnya ini sampai ke Jakarta, SMS itu. Pulanglah berbondong-bondong teman-teman dari Ambon. Baku hantam di sana. Akhirnya 6 orang meninggal dunia. Gara-gara itu. Jadi kalau Anda punya Android, ini hati-hati. Ini bisa menjadi malaikat, bisa menjadi setan. Makanya hati-hati. Nah, terus menimbulkan adu domba antar kelompok. Nah, ini rekayasa. Kalau misalnya kita damai, ada kelompok yang nggak suka kita damai, bisa diadu domba. Oh, si ini buat berita-berita yang aneh-aneh. Kemudian masuk di keluarga, di internal keluarga juga gitu. Dibuatlah saling memutuskan. Kemudian nanti provokasi menimbulkan intimidasi antara warga dan anggota warga. Ini provokasi. Kemudian menimbulkan tawuran antara kelompok warga. Ini di Jakarta walaupun udah moderat, kadang-kadang ada kelompok-kelompok yang ada di daerah Mekarsari, ini Satpol PP kesian kan. Nah, kemudian Blok M, kemudian kemarin Bekasi, antara preman di Bekasi itu memperebutkan parkir. Nah kan sebenarnya pimpinannya nggak gitu kan. Cuman karena memang tidak ada koordinasi sehingga kemudian menimbulkan ketidaknyaman lingkungan warga. Ya kan? Kemudian ada ketidakpercayaan kepada pemerintah dan aparat negara. Contoh yang baru-baru ini bahwa sembako kena pajak TTN. Sampai Bu Sri Mulyani, Menteri turun. Jadi ada orang-orang yang kita nggak tahu siapa, sehingga bisa memunculkan kekecewaan pemerintah. Akhirnya dibuat suatu isu-isu provokasi yang sehingga rame kan gitu masuk TV. Nah ini adalah satu teknologi cyber, analisa cyber, bagaimana spreading itu jadi. Nah misalnya dari BTS ini handphonenya menyebarkan provokasi atau fitnah atau hoax kan, kemudian tersebar lagi di BTS di desa lain. Akhirnya terus begini, akhirnya satu kota Jakarta akan terjadi seperti dalam waktu tidak lebih dari 1 menit. Ini hebat kan? Jadi menghancurkan negara itu nggak perlu pakai peluru, pakai gini aja udah hancur. Next time nanti kalau ada waktu kita akan ajari tentang proxy. Nah proxy ini lebih ngeri karena lebih dari bom atom untuk menghancurkan suatu negara hanya dengan communication, public communication, orang bisa tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya macam-macam, sehingga kita akan kehilangan semua aset negara warga. Nah, ini adalah potret umum masyarakat Indonesia. Ya, banyak orang yang percaya dengan berita di media, tapi dia tidak tahu tanpa bertanya, mengetahui lebih jauh apa sebenarnya terjadi sebenarnya, ya kan? Karena di Republik kita ini suka gosip, makin digosok makin sip. Nah, orang senang kalau kayak gini kan ini sebenarnya sakit kan? Kita senang orang terjadi kejahatan yang heboh. Apa memang negara kita suka heboh kan gitu? Padahal kita kan untuk negara ke depan maju kan kita harus tenang, memberikan solusi dengan tenang. Kita bicara di webinar, kita bicara mungkin webinar bisa sampaikan ke tingkat RT, ke tingkat kabupaten kan. Nah, kemudian kita lihat ya. Jadi kita perlu hati-hati bagaimana